Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Margojo 5 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya pada kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan beberapa acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga sambutan Ibu Koordinator PKG, keempat sosialisasi budaya positif, dan terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, izinkan saya membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan menggunakan agama Islam. Selain yang beragama Islam sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita buka kegiatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah yang kali ini akan diwakili oleh Ibu Lili SPD sebagai Wakil Koordinator Bidang Kurikulum. Kepada Ibu Lili kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru SDN Margojo 5 yang saya hormati, yang melalui acara pada pagi ini saya berdoa agar kita menjadikan diri syukur dan berterima Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dari karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam satu ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya dalam pertemuan kali ini dalam acara penyebaran pemahaman dan penerangan pemahaman budaya positif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah karena ada dinas luar. Dalam kesempatan ini, yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah dengan semangat dan antusias untuk menerima ilmu. Bunur pagi ini mau berbagi ilmu pengetahuan, mau berbagi pengalaman kepada panjenengan semua. Besar harapan dari kami, Bapak Ibu mengikuti dengan baik, mengikuti dengan semangat. Jika nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan, sesuatu yang disampaikan, mari kita sampaikan dengan baik, mari kita ikuti dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, utamanya kepada para ibu guru CGP, khususnya yang ada di samping saya, Bunur, panjenengan sudah menerima ilmu banyak dari program guru penggerak ini. Masih banyak ibu-ibu di sini yang belum atau yang masih menanti gilirannya. Besar harapan kami ilmu-ilmu yang sudah panjenengan terima untuk diinformasikan, untuk ditularkan kepada teman-teman yang belum, sehingga apa yang sudah panjenengan miliki, yang sudah membawa kemajuan panjenengan bisa ditularkan kepada teman-temannya. Nah, yang nantinya kita bersama-sama memajukan sekolah kita tercinta ini. Begitu pula dengan Bapak Ibu, jangan segan-segan untuk bertanya, jangan segan-segan untuk meminta ilmunya. Ilmunya itu istilahnya kalau kita hargai itu sangat mahal sekali. Karena kesempatan yang Bapak Ibu terima di TPB ini tidak semua guru bisa ikut program tersebut. Panjenengan adalah ibu-ibu guru yang terpilih yang mendapatkan kesempatan untuk menerima ilmu baru, sehingga harapan kami untuk diterapkan di sekolah kita tercinta ini.
membuat jadwal, yuk kita berbagi ilmu, yuk kita berbagi pengetahuan, kita berkolaborasi mana ada masalah kita di sekolah, kelemahan-kelemahan apa, kesulitan-kesulitan apa yang Bapak Ibu alami di kelas, yuk kita gali bersama. Kita gali bersama, mungkin dari ibu-ibu guru penggerak khususnya Bu Nur bisa membantu teman-teman bila mana ada permasalahan di kelas, baik itu mengenai pembelajaran, mengenai siswa, mengenai kondisi sekolah dan sebagainya. Kita kerjakan bersama, kita berkolaborasi, kita berbagi ilmu sehingga kita maju bersama. Alhamdulillah SDN Martojo 5 ini punya 4 CPP, salah satunya Bu Nur Hayati. Maka harapan kita adalah membawa harumnya SDN Martojo 5, menambah majunya sekolah kita dengan visi-misi yang panjenengan ciptakan, yang panjenengan susun, itu diimplementasikan dengan visi-misi di sekolah. Mana yang kurang, mana yang sudah sesuai, kita terapkan, kita jadikan istilahnya apa ya, berkolaborasi dengan visi-visi sekolah sehingga menambah majunya SDN Martojo 5. Dengan judul yang kali ini budaya positif, harapan dari kami diawali dari Bapak Ibu guru. Kalau kita sebagai guru sudah bisa memulai dengan budaya positif ini di depan anak-anak, insya Allah dengan mudah kita akan mengajak anak-anak untuk menjadi anak yang disiplin, anak yang berbudaya, yang berbudaya positif, anak yang berpikiran positif dan belajar yang positif sehingga membawa SD kita semakin maju. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Besar harapan kami kepada ibu-ibu guru calon guru penggerak ini untuk bisa berbagi ilmu, membagi waktunya dengan baik, manakala ada tugas CPP, manakala tugas mengajar. Itu urusan memang sangat berat, namun harus tetap semangat, tetap berjuang dengan prestasi yang dimiliki. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik untuk pribadinya dan untuk SD kita yang tercinta, SDN Martojo 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lili. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari koordinator PKG yang terhormat Ibu Edi, kami persilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah terpilih menjadi CGP khususnya di angkatan 11. Bapak Ibu semuanya, kita sebagai guru merupakan profesional yang harus mengembangkan karir kita, karena guru tidak hanya menjadi seorang pendidik tapi juga pendamping anak-anak. Harapannya nanti Bu Nur juga teman-teman CGP nanti setelah ini Bu Novi yang menyusul tunggu angkatan 12 Ibu Novi. Nah ini kita sudah banyak sekali mendapatkan CGP yang nantinya akan memajukan sekolah kita. Mari sama-sama kita saling berbagi praktek baik untuk kemajuan SDN Martojo 5 kita yang tercinta. Semangat ya teman-teman CGP semuanya, semoga nantinya menjadi hal yang positif untuk kita semua. Selamat untuk teman-teman semuanya, tetap semangat dan kita majukan SDN Martojo 5. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Edi. Acara yang selanjutnya yaitu acara ketiga, kita akan memasuki sosialisasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan sebelum saya memulai kegiatan siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu semuanya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu siang ini Ibu Nur akan kembali memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Nur Hayati. Saya adalah CGP angkatan 11. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita dapat berbagi praktik baik dan yang kenal saya semakin sayang terhadap saya. Itu harapan saya. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melakukan praktik baik pada kesempatan siang ini, coba saya ingin kita sama-sama konsentrasi. Oke.
Nanti gerakannya ada di depan ya Bapak Ibu ya. 5, dan saya
sendiri adalah Bu Nur Hayati TKP Angkatan 11. Dalam kegiatan kami ini, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya konsep budaya positif itu memiliki 8 macam inti. Ya, inti konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Konsep yang kedua, disiplin positif. Kemudian dilanjut yaitu tentang nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Komponen budaya positif ini, Bapak Ibu, kira-kira mana kata yang sering Bapak Ibu dengar dari 8 komponen ini? Ada mulai perubahan paradigma belajar sampai segitiga restitusi. Mana yang Bapak Ibu sering dengar atau pernah dengar dari 8 komponen ini? Gimana Bu Yuli? Nilai-nilai kebajikan. Oh, katanya Bu Yuli nilai-nilai kebajikan pernah didengar. Ya, terima kasih Bu Yuli. Bu Naik, apa Bu Naik? Segitiga restitusi. Oh, benar menyatakan segitiga restitusi. Ada lagi tambahan ya, Bu Titi, sama Bu Titi. Disiplin positif. Disiplin positif. Oke, Bapak Ibu semuanya, panjenengan semua di sini sudah beberapa istilah atau kata yang pernah panjenengan dengar dan mungkin sudah pernah panjenengan terapkan pada proses pembelajaran di dalam kelas. Dari sini Bapak Ibu, saya ingin menambahkan wawasan baru yaitu tentang proses pembelajaran. Next. Bapak Ibu, sama-sama kita ketahui bahwasanya perubahan paradigma belajar. Dulu Bapak Ibu ketika kita mengajar, itu saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu, kita waktu belajar di kelas itu murid sebagai pusat pembelajaran atau guru yang sebagai pusat pembelajaran yang selama ini kita lakukan? Ya, berarti gimana? Di kemarin-kemarin sih memang lebih condong ke guru sebagai pusat ya. Oke. Untuk akhir-akhir ini kita berusaha untuk membuat siswa itu juga memiliki potensi yang lebih dibandingkan yang dulu. Oke, terima kasih. Ini berarti menyatakan bahwa saya dulu itu guru adalah pusat pembelajaran. Namun pada saat ini ada perubahan paradigma di mana sekarang guru berarti sebagai fasilitator pembelajaran, bukan lagi pusat pembelajaran. Dan ini memang sesuai dengan penerapan kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, sesuatu yang disampaikan oleh Bu FT tadi itu disebut sebagai perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, di mana Bapak Ibu prinsip pembelajaran saat ini adalah berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan adanya teori, yaitu teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Coba saya bisa dibantu untuk Bu Novi. Profil pelajar Pancasila ada berapa ya Bu Novi? Dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa Bu Novi? Ada 7. Apa saja ya Bu Novi? Masih ingat? Ada 6. Ada 6 mandiri. Oke, selain mandiri apa Bu Titi? Beriman dan bertakwa. Oh, boleh beriman dan bertakwa. Apa lagi Bapak Ibu? Bernalar kritis. Bernalar kritis. Kemudian apa lagi? Kreatif. Selain itu, kebinekaan global dan gotong royong. Nah, Bapak Ibu, 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila ini saat ini harus kita terapkan dalam pembelajaran setiap hari. Caranya itu bagaimana supaya dimensi yang ada di profil Pancasila ini mudah diingat dan kita bisa menerapkan kepada anak-anak? Coba sekarang Bapak Ibu bisa mengikuti saya, berdiri kembali supaya zona nyamannya keluar. Mohon Bapak Ibu. Next ya, yuk Bapak Ibu, kita pakai gerakan ya. Di sini kita akan menggunakan lagu tentang profil pelajar Pancasila. Kita pakai gerakan supaya anak-anak itu cepat hafal, cepat bisa. Pakai gerakan ya.
Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, kita ada beberapa poin yang saya tulis di depan. Beberapa teori kontrol yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa semua kebutuhan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi yang keempat yaitu yang terakhir bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, 4 macam ilusi ini sering kita temui setiap hari dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, next. Sebagai contoh di sini Bapak Ibu, saya akan menerangkan di sini contoh di situ ya. Berubah paradigma stimulus respon ke posisi kontrol. Di mana di situ kita ada sebuah pendapat bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Nah, saya ini kurang pandai berbahasa Inggris ya, mungkin benar apa salah ini ya. Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Karena kenapa ini ada seperti ini? Kita tanpa menyadari sebetulnya kita itu tidak bisa memaksa kehendak kepada orang. Kita bisanya di sini nantinya adalah melakukan kontrol. Nah, ini Bapak Ibu yang kita coba terapkan di sini. Dan nanti kita akan beri contoh-contohnya. Merubah paradigma stimulus respon ke posisi kontrol. Yang pertama, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kira-kira bisa Bapak Ibu kita mengubah seseorang supaya berpandangan seperti kita? Tidak. Kenapa Bu Nay kok tidak bisa Bu Nay? Setiap orang punya pemikiran sendiri. Setiap orang punya pemikiran sendiri-sendiri. Apakah kita bisa memaksa? Tidak. Juga tidak. Nah, ini Bapak Ibu yang kita harus pahami, kita harus sadari bahwa kita itu tidak bisa mengubah cara pandang seseorang supaya sama dengan kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita juga bisa memaksa orang lain sependapat dengan kita, tapi kita bisa merubahnya melalui cara pandang kita dengan memahami posisi mereka. Dan di situ nanti akan tercapainya suatu kebersamaan atau kesesuaian. Kemudian stimulus yang kedua, saya bisa dibantu membaca Bu Yuli yang kelas. Bu Yuli, stimulus yang kedua Bu Yuli. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu, kita ini sebagai seorang guru, maaf, sering melakukan kesalahan penilaian. Contoh yang di stimulus kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering yang kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari di dalam kelas. Perilaku buruk siswa kita itu kita pandang sebagai suatu kesalahan, tanpa ada kalanya kita menanyakan mengapa dia berperilaku buruk. Sekarang saya bertanya, kira-kira perilaku buruk apa yang pernah Bapak Ibu alami selama ini yang paling buruk di kelas? Monggo Bapak Ibu, perilaku buruk apa? Monggo Bu, titik. Yang kelas Bu titik, dengan Bu titik. Perilaku buruk yang ada di kelas berapa ya Bu titik ya? Membuli, seringkali anak itu memanggil nama dan nama orang tua. Oh, membuli teman ya Bu titik ya. Kenapa Bu titik mengatakan itu sebagai suatu kesalahan? Karena percaya ya, Percaya. seseorang yang kita namanya, karena itu lebih pada
ejek. Oke. Ya kalau ini kegiatan kita akan Oh, iya. Terima kasih Bu Titi. Nah, ini adalah salah satu contoh yang diberikan oleh Bu Titi di kelas 5, yaitu perilaku guru tidak sebagai kesalahan dengan membuli teman. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Karena Bapak Ibu sama-sama kita ketahui, seseorang tidak akan membuli tanpa adanya suatu alasan. Mungkin seperti itu. Makanya saya tadi mengatakan kita harus menanyakan dulu alasannya apa. Kemudian stimulus yang ketiga, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Benar Bapak Ibu? Orang lain bisa mengontrol saya. Bisa mengontrol saya? Kira-kira bagaimana? Bisa Pak Made? Gimana? Benar nggak itu Pak? Orang lain bisa mengontrol saya? Bisa. Oh, menurut Pak Made bisa. Berarti ada jawaban lain? Mau Bu Titi lagi? Silakan Bu Titi. Orang lain bisa mengontrol saya. hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Hanya diri kita yang bisa. Kenapa Bu Titi hanya diri kita bisa mengontrol kita? Karena kewenangan itu ada di kita. Ada di kita. Misalnya kita minta untuk membuka tangan, apabila kita kurang percaya atau kurang tidak berkeinginan untuk membuka itu hak kita. Oh gitu. Itu mau membuka atau menutup, intinya kita punya alasan sendiri. Jadi tidak bisa diambil. Oke, terima kasih. Oh, ada tambahan dari Pak Made. Silakan Pak Made, kita berdiskusi sama-sama. Mungkin ini ya, ada dua hal. Mungkin saya bisa mengontrol orang itu, mungkin tidak saya. Itu saya lihat dari mereka, dari masing-masing orang kepercayaan mereka itu masing-masing beda. Mungkin ada yang mungkin senang sama saya, mungkin dia marah dengan orang lain, mungkin saya bisa kontrol itu dengan ini dan sebagainya. Tapi mungkin juga ada yang jadi antara bisa dan tidak itu tergantung dari apa yang kita komunikasikan dengan teman kita atau teman sejawat kita dan mungkin orang lain juga. Oke, terima kasih Pak Made. Dari dua pendapat Bu Titi sama Pak Made, di mana Bu Titi menyatakan bahwasanya orang lain tidak akan bisa mengontrol saya, tapi Pak Made orang lain bisa mengontrol saya. Ketika orang itu sependapat dengan kita, sama dengan kita. Nah, ini ada dua versi jawaban. Sekarang coba Bapak Ibu tangannya ke atas. Oke, tangan kanan ke atas, digerak-gerakkan, diumpamakan sama Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ini mau meraih sesuatu yang berharga, yang sudah akan Bapak Ibu pegang. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan impian Bapak Ibu apa sudah ada di tangan panjenengan. Silakan sekarang ditutup tangan panjenengan. Entah impian panjenengan tadi apa, sekarang tangannya digenggam rapat. Impian Bapak Ibu sudah tercapai. Entah impian yang ingin punya rumah, punya istana, punya emas berapa kilo, ini sudah ada di tangan kita ya, sudah kita genggam. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Nah, sekarang silakan tangannya ini kita turunkan taruh di depan dada panjenengan semuanya. Ini hal yang sangat berarti kan bagi Bapak Ibu semuanya yang ada pada diri panjenengan di tangan ini, impian-impian Anda. Nah, sekarang saya mau nanya dulu ke Bu Lili. Bu Lili, impian apa yang Anda pegang saat ini? Saya ingin cepat terhaji. Saya ingin cepat pergi haji. Alhamdulillah saya juga ingin Bu Lili. Mudah-mudahan terkabulkan ya Bapak Ibu ya.
tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang benar. Kenapa? Itu tadi impian panjenengan kalau saya ambil boleh tidak? Nah, kan panjenengan tidak boleh. Dan terakhir yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu tentang disiplin positif. Ibu-ibu dan bapak yang terhormat, disiplin positif itu merupakan suatu kata yang berasal dari kata disiplina. Nah, ini mohon maaf ya jika pengucapan saya kurang tepat. Dari kata disiplina yang mempunyai arti yaitu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ibu-ibu dan bapak semuanya, jika kita melihat disiplin positif, mohon saya bisa dibantu contoh disiplin positif mungkin yang selama ini dilakukan anak-anak di dalam kelas. Apa ya kira-kira ya disiplin positifnya ya? Oh ya, begini, monggo beli. Disiplin positifnya apa ya? Mungkin ya. Nggih, monggo. Mereka yang masuk kelas mengucapkan salam. Masuk kelas mengucapkan salam boleh berdiri. Berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Mengerjakan tugas tepat waktu. Aplaus untuk Bu Lili. Oke, terima kasih Bu Lili. Disiplin positif itu yang diterapkan di dalam kelas kita. Ya Bapak Ibu ya. Ini Bu Lili di kelas berapa ya saat ini? Oh, di kelas 2A. Berarti disiplin positif yang diterapkan di kelas kecil. Oke. Sekarang saya mau bantuan mungkin untuk Bu FT. Apa ya Bu FT disiplin positif yang pernah dilakukan untuk kelas besar ya Bu FT ya? Kebetulan di kelas kami itu disiplin positifnya apa ya, mereka sudah mulai membiasakan diri untuk saling mengingatkan jika ada teman yang masih belum memahami materi. Biasanya mereka saling membantu seperti itu. Untuk disiplin positifnya seperti itu, sehingga tugas tersebut temannya tidak sampai keteteran seperti itu. Itu yang sementara ini istilahnya tanggung jawab kita bersama seperti itu. Atau disiplin positif yang sementara ini kami lakukan di kelas. Terima kasih atas Bu. Nah Bapak Ibu, disiplin positif yang dilakukan di kelas Bu yaitu saling membantu ketika mengerjakan tugas atau ada teman yang ketinggalan. Nah ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah sebetulnya kita sudah melakukan tapi tanpa kita sadari ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya disiplin positif itu berupa kesadaran dari dalam dirinya siswa itu sendiri. Jangan siswa mau melakukan hal yang baik karena kita ancam. Jangan siswa mau melakukan sikap baik karena takut dengan guru, atau mau melakukan sikap baik karena dapat reward, penghargaan dari seorang guru. Itu yang kita sebetulnya tidak boleh menanamkan. Karena kalau kita tanamkan itu berarti anak-anak atau peserta didik kita belum memiliki kesadaran diri. Nah selanjutnya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam untuk melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maka kira-kira ibu bapak sekarang siang ini kita bisa nggak mengambil kata semangat
Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang universal itu meliputi apa saja dan ada di mana saja. Nah, nilai-nilai kebijakan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang berbeda. Jadi nilai kebijakan itu tidak mengenal suku, agama ataupun yang lain-lainnya. Kemudian contoh-contoh nilai kebijakan yang universal itu ada pada beberapa institusi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, di mana tadi kita belajar bersama-sama pada dimensi profil Pancasila ada 6, yaitu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 2 berkebinekaan global, 3 gotong royong, 4 mandiri, 5 adalah kreatif, dan 6 bernalar kritis. Ini kalau setiap hari kita nyanyikan dengan anak-anak bersama-sama, akan tertanam mindsetnya itu di otak anak-anak dan anak-anak akan bisa berpikiran yang positif. Kemudian nilai-nilai kebijakan yang kedua dapat kita lihat pada IBO Primary Years Program atau disingkat PYP, di mana pada PYP ini Bapak Ibu terdapat beberapa nilai yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan terakhir adalah komitmen. Kemudian yang terakhir pada contoh yang atau bagian ketiga yaitu nilai-nilai kebijakan terdapat pada keterampilan hidup atau kita mengenalnya dengan istilah life skill. Life skill di sini contohnya adalah yang pertama dapat dipercaya. Selama Bapak Ibu saya minta selama di kelas murid-murid kita saat ini sama-sama kita ketahui anak-anak sekarang suka berkata yang kurang benar. Saya nggak berani berkata bohong ya, tapi kurang benar. Nah itu makanya saat ini kita harus menerapkan nilai-nilai dapat dipercaya. Yang kedua yaitu lurus hati. Ini biasanya sama Bu Yuli ya, ini hubungannya lurus hati. Apa ini Bu Yuli? Kalau di bidang apa sama Bu Yuli lurus hati Bu Yuli? Jujur. Oh jujur, benar Bu Yuli ya, setuju Bu Yuli. Jadi lurus hati bisa dikatakan sama Bu Yuli yaitu jujur. Kemudian pendengar yang aktif. Nah pendengar saat ini pada siang hari ini mulai pagi-pagi pendengar ini menjadi pendengar yang aktif. Jadi nggak ngantuk dan juga bisa memberikan pendapat bagi kami. Terus tidak merendahkan orang lain. Nah ini Bapak Ibu kita garis bawahi. Jangan sampai kita merendahkan orang lain, walaupun itu adalah sifat kita sendiri. Karena jika kita pernah melakukan itu, maka itu bisa membekas kepada siswa dan bisa menimbulkan beberapa dampak negatif. Misal anak tidak akan berkembang sesuai karakternya. Itu salah satu contoh. Atau bisa anak itu merasa malu dan akhirnya malas untuk datang ke sekolah. Tadi dicontohkan sama Bu Titi yaitu membuli. Itu yang kita tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir yaitu nilai yang memberikan terbaik bagi diri ya, memberikan yang terbaik dari diri. Dirinya siapa? Yaitu dirinya anak, dari diri anak itu sendiri. Next. Nah Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami. Sebetulnya kalau dulu kita sudah ada pelajaran IPS ya, ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan primer. Nah itu kalau kita SD ya, sekunder sampai SMP. Tapi sekarang kita mengenalnya dengan istilah kebutuhan dasar manusia, bukan lagi
Nah, lebih banyak di rumah belum? Iya. Sekarang kalau di rumah itu ada rasa nyaman, mereka pasti akan merasa senang. Dan itu harus kita terapkan juga di sekolah. Di mana kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya rasa diterima, berbagi, kerjasama, serta berkelompok. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini contohnya yaitu Bapak Ibu harga diri, keinginan untuk dianggap, mimpi, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini Bapak Ibu mohon maaf yang sekiranya tanpa kita sadari, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh kadang kurang mendengarkan teman. Reken kalau istilahnya di bahasa Jawa, tanpa kita sadari. Nah, ini coba kita kurangi ya. Kemudian di situ adalah diakui dan didengar. Jadi kita harus ada perasaan untuk selalu diakui, sehingga kita merasa memiliki sebuah organisasi ataupun sebuah sekolah. Kemudian penerapan yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan itu meliputi kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi walaupun bebas itu tetap ada arahnya. Nggak ada arahnya berarti kebablasan. Ya Bu Yuli ya. Kebablasan kemana Bu Yuli? Nah, terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Kita nggak mungkin nggak ingin adanya kesenangan. Setiap orang pasti akan mencari kesenangannya masing-masing, dan kesenangan tiap orang pasti berbeda-beda. Ya. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini yang sudah saya tulis di depan itu kan ada 5. Ini bukan hanya dimiliki oleh orang dewasa saja, tapi dimiliki juga oleh anak-anak, oleh siswa kita, oleh peserta didik kita. Nah, ini ayo kita mulai besok kita lebih baik lagi dengan menciptakan kebutuhan dasar yang 5 ini diterapkan kepada peserta didik kita. Next. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan, saya ada dua contoh soal. Ya, soal yang pertama, nanti Bapak Ibu tolong dipahami, nanti kita sama-sama berdiskusi ya. Kira-kira itu masuk mana? Soal yang pertama, Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tindakannya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di bawah ini. Ketika Bimo ditanya, dia itu menjawab seperti ini Bapak Ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, itu jawabannya Bimo ketika dia ditanya kenapa dia kok sering berlari. Dari jawaban itu ibu-ibu dan bapak, kira-kira Bimo itu membutuhkan kebutuhan dasar manusia yang apa? Jadi kalimatnya apa Bu Yuli? Apa? Kesenangan. Apa Bu Yuli tadi? Kesenangan. Oke, Bu Rima. Kasih sayang. Nah, ada 2 jawaban, kesenangan dan kasih sayang. Tolong kita garis. Saya senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Jadi dia itu mendapatkan apa kira-kira? Kesenangan. Nah, jadi mungkin di rumahnya dia kurang mendapatkan itu ya. Sekarang kasus yang kedua, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia dibenci pada Ibu Rani gurunya. Dia merasa dibenci oleh Ibu Rani yaitu gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda? Jika ketika dia ditanya dia menjawab seperti ini. Ini jawaban Dinda ketika ditanya. Dinda menjawab, ibu guru
bukan dari luar, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman, tapi rata-rata mahasiswa kita, peserta didik kita melakukan sesuatu sekarang karena takut dihukum. Mau pakai seragam lengkap hari Senin upacara, kalau tidak nanti dihukum. Nah ini yang harus kita kurangi. Oke, saya lanjut lagi. Next. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini yang kadang kita bingung mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi, dan mana yang termasuk restitusi. Ibu dan Bapak, kita pahamkan saat ini. Yang termasuk hukuman yaitu hukuman tidak berhubungan dengan kesalahan yang dia buat. Jadi jika kita menghukum seseorang anak tapi tidak berhubungan dengan kesalahan yang dia buat, itu termasuk hukuman. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini ciri-ciri hukuman. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu hukuman berhubungan dengan kesalahan yang dia perbuat, terencana atau disepakati mengikuti peraturan dan guru sebagai monitor. Dan terakhir adalah restitusi. Restitusi merupakan proses dialog dengan murid yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, restitusi ini Bapak Ibu di guru penggerak yang akan selalu digaungkan, dan kami harus menularkan pada guru-guru semuanya. Next, lanjut Bu Efti. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa soal yang saya sengaja. Kita akan menggolongkan ini termasuk apa? Termasuk hukuman, termasuk konsekuensi, atau restitusi. Tapi kita pilih 2 saja ya, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatkan di meja tulis. Ya, konsekuensi. Oke, terima kasih Bu Novi. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker. Hukuman, pinter Bapak Ibu, sudah lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan pukul 12 siang karena ngobrol. Hukuman, murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman, kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena tadi terlambat 10 menit. Konsekuensi. Alhamdulillah Bapak Ibu paham ya, mana konsekuensi dan mana hukuman. Next. Nah, ini jawaban dengan semuanya tadi sudah benar. Atas untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yaitu yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan kelima adalah manajer. Ini posisi kita sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan pada siswa kita, peserta didik kita ketika di dalam sekolah atau dalam kelas. Oke, next Bu F. 5 posisi kontrol itu ya, yang pertama menghukum. Contohnya tadi ya Bapak Ibu, keliling lapangan 10 kali. Kemudian ada membuat merasa bersalah. Contohnya, kamu sudah berkali-kali Ibu ingatkan, kamu memang senang jika melihat Ibu ditegur oleh kepala sekolah. Itu contoh merasa bersalah. Ya Ibu Bapak, di sini ada yang ketiga yaitu teman. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat lagi. Lanjut, yaitu posisi sebagai pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera dikumpulkan. Itu contoh sebagai pemantau. Terakhir, contoh yang manajer yaitu kamu sudah tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu. Ini contoh posisi sebagai manajer. Next. Nah, Ibu Bapak, sekarang di sini untuk menyikapi tadi posisi kontrol guru, kita dapat mengurangi dengan menyatukan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ada suatu
satu keyakinan yang bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret berupa pertanyaan-pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu semuanya warga kelas harus ikut, tidak boleh perwakilan, tapi semua harus mengikutinya. Itu contoh perwakilan keyakinan kelas yang ada di kelas kami, yaitu kelas 6B. Next, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini selanjutnya akan kita mempelajari segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ingat, di sini ada kata dialog. Jadi kita harus mengajak murid kita berbicara dalam proses segitiga restitusi. Di mana dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu langkah yang kedua. Dan langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. 3 langkah ini adalah merupakan tahapan penting dalam segitiga restitusi. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini yang pertama tadi yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Di situ dapat kita lakukan dengan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, ataupun kamu benar merasa begitu. Ini contoh-contoh yang dapat kita katakan kepada siswa ketika kita menstabilkan identitas pada proses segitiga restitusi. Next, Bu. Yang kedua yaitu yang proses kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kita berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan hidup tertentu. Jadi anak-anak berperilaku itu untuk memenuhi kebutuhan hidup tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang terakhir, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Di mana kita dapat melihat contoh-contohnya yaitu yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua contohnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Dan contoh yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kalimat-kalimat yang kita bisa gunakan pada proses validasi tindakan yang salah. Next, yang terakhir yaitu kita akan menanyakan keyakinan kelas. Di sini murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kata-katanya ada di sebelahnya, contohnya ya Bapak Ibu. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini kata-kata atau kalimat yang kita bisa ucapkan ketika menanyakan keyakinan. Lanjut, next. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan memberi contoh pertama segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Pada kasus yang pertama yang saya ambil yaitu seorang siswa memanggil teman dengan nama orang tuanya. Next. Ini kasus saya di kelas kemarin, ketika terjadi di kelas 6.
Yuk, next lanjut yang kedua yaitu video tentang segitiga restitusi tahap yang kedua. Nah, di sini ada video tentang validasi tindakan yang salah. Nah, itu adalah proses validasi tindakan yang salah. Jadi kita mengajak siswa kita untuk berkomunikasi dan meyakinkan tindakan-tindakan yang telah dia lakukan. Next, Bu. Tahap terakhir yaitu kita menanyakan keyakinan kelas. Yaitu tentang siswa kita yang memanggil teman dengan nama orang tua. Nah, mungkin kita sering menemukan kasus-kasus seperti ini di dalam kelas kita. Bapak Ibu, mulai saat ini kita kalau bisa, jika ada kasus, menyelesaikannya dengan proses melalui segitiga restitusi. Proses selanjutnya, Bapak Ibu, siang ini kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Oke, next Bu F. Di mana keyakinan kelas itu tadi di awal sudah saya singgung bahwasanya keyakinan kelas itu akan menimbulkan budaya yang positif. Nah, di sini saya akan memberi contoh pertama membuat keyakinan kelas. Oke, next Bu F. Nah, budaya penerapan keyakinan kelas ini yang saya contohkan, di mana kita harus yakin bahwa nilai-nilai keyakinan kelas itu merupakan kebijakan universal yang dapat menunjukkan motivasi dan semangat seseorang untuk menjalankan keyakinannya. Kemudian murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi tersebut. Dan yang terakhir, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di mana kata-kata dapat kita pakai ini sebelahnya ya Bapak Ibu, saya beri contoh apa yang keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, dan sampai contoh yang terakhir yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini kata-kata yang kita gunakan ketika kita melaksanakan keyakinan kelas. Oke, next Bu. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa contoh saya beri dokumentasi ketika awal tahun belajar baru kemarin saya sudah melakukan keyakinan kelas dengan siswa-siswi saya. Ini ketika mereka berdiskusi mau membuat kata apa yang mereka inginkan untuk kelas 6 di awal tahun ajaran baru. Oke, next. Nah, dari situ nanti mereka akan menuliskan semua kata-kata yang ingin mereka tuliskan. Misalkan, saya pengen istirahat tepat waktu, saya pengen jadwal istirahat tepat waktu, boleh kadang-kadang ada kalanya dua hal itu sama. Saya pengen pulang cepat, nah itu nggak apa-apa, kita tuliskan semua dan kita ambil, nanti kita buat rangkuman atau keyakinan kelas yang positif. Next Bu F. Nah, anak-anak, ini contohnya mengubah peraturan menjadi kalimat positif, datang tepat waktu. Nah, kita tidak boleh dalam kalimat di keyakinan kelas itu menggunakan kata tidak, karena kata tidak itu mengandung makna negatif, sehingga kamu bakal diketahui ketika membuat keyakinan kelas diingat dengan menggunakan kalimat yang positif. Tadi anak-anak berdiskusi mengubah kalimat yang positif tersebut. Lanjut Bu FT, next. Nah, setelah itu anak-anak akan kita minta menempelkan keyakinan kelas yang sudah mereka tadi buat di dalam atau di depan kelas kita masing-masing. Next Bu F.
Jadi tadi ada misalkan orang kita 20, semua akan menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Dari 20 tersebut akan kita rangkum, yang sama-sama akan kita kita jadikan satu kalimat yang positif. Jadi mungkin dari 21 keinginan atau keyakinan kelas tiap-tiap anak bisa terangkum menjadi 15 atau 10, dan itu akhirnya akan kita tulis dan kita buat kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa print, buat poster atau apa yang itu akan kita terapkan 1 tahun ke depan untuk tahun ajaran 2024 dan 2025. Oke, next UM. Nah, ini sama ya Bapak Ibu, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi dia menempelkan apa aja yang mereka inginkan. Terakhir UF, next untuk materi kita siang ini. Nah, ini saya akan mengambil kesimpulan dari beberapa siswa tadi. Saya beri keyakinan kelas 6B kita sudah ambil kesepakatan yang semula 21 mungkin hanya akan menjadi 10 sampai 15. Dan kita akan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu masih relevan untuk dipakai atau tidak. Oke, next terakhir UF. Nah, setelah itu anak-anak akan kita buatkan poster untuk keyakinan kelas tersebut, karena keyakinan kelas itu akan kita laksanakan selama tahun ajaran baru ini. Next, dokumentasi saya yang terakhir. Nah, anak-anak akan berdokumentasi dan kita akan menempel gimana. Itu dari saya, dan paling akhir adalah tulisan dari saya. Next terakhir adalah ucapan terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Dari sini saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu semua yang di sini. Kalau tidak ada, berarti kemudian saya ada usulan berarti. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Saya ada usulan, bagaimana kalau kita ini sama-sama menjalankan ini ya, budaya positif. Saya rasa bagus banget loh, bisa kita terapkan di semua kelas. Mungkin kita nanti bisa belajar lagi lebih detail lagi, sehingga kita bisa membuat kesepakatan kelas, sehingga anak-anak nantinya juga punya budaya positif. Karena selama ini anak-anak ini masih kurang sekali kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Bahkan kadang-kadang di kelas ini pun juga masih banyak yang resek-resek seperti itu. Jadi mungkin dengan ini kita bisa berbagi praktek baik, sehingga nanti kita bisa menyamakan visi dan misi kita untuk sekolah kita. Hidup SDN 25 dan terima kasih CPP SDN 25. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah.